Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel dan di sini gue mau bikin podcast bareng the one and only Matthew Sayers. Halo Bung. Wey, halo, gimana orang Bandung? Nih, Jakarta gimana nih? Jakarta, ya gitulah. Aman? Banyak orang barbar anjing. Barbar gila. Keadaan gimana Bung di sana Bung? PSBB kayaknya kurang jalan di sini ya. Nggak tahu kenapa. Kayaknya sama sih. Sama ya, kayak di seluruh Indonesia sama ya. Gue keluar dikit ke daerah belakang, gila macet coy. Macet parah. Macet banget. Parah Bung. Sampai di Bandung itu. Bandung. Padahal kita udah diperpanjang nih PSBB. Oh, Bandung sampai tanggal berapa sih? 2 minggu aja dari per tanggal 6. Oh, 2 minggu. 2 minggu per tanggal 6 sampai nanti ke depan. Oh, gila lama banget. Lu nggak kepengen jalan-jalan gitu? Gila sih Bung. Gue tadi aja ya, cuman untuk beli makan aja gue seneng banget. Asli Bung ini. Kemana? Lu beli makan kemana? Keluar ke daerah Margahayu, karena rumah gue deket Ciwastra. Ke daerah Margahayu doang. Kayak wih enak banget nih jalan-jalan. 2 bulan gila loh. Udah kayak keluar negeri ya? Ih parah. 2 bulan Bung. Ini sih sakit sih. Aktivitas kalau di Jakarta, aktivitas gue nggak terlalu yang apa namanya gimana lah. Cuma ada work from home, terus ada apa namanya bikin konten buat di sosmed sama di YouTube. Sedap. Pokoknya ya sibuk-sibukin diri aja. Iya benar. Kerjaan gimana semua? Postpone. Kerjaan kalau manggung udah pasti lah ya. Cuma kalau apa namanya yang di belakang meja kerja gitu banyak. Maksudnya produs ya. Iya. Produs ada beberapa jalan sih. Aman lah ya. Jadi cuma produs, bikin lagu, apalagi tuh Bung? Sama ini aja paling selesaiin album sambil makan ya. Iya. Gue juga ngopi ya guys. Di endorse nih agarnya soalnya. Gue juga. Lumayan ya di endorse ya. Gimana Bung, menurut Bung tentang COVID dan bulan puasa sekarang nih? COVID sama bulan puasa ya. Kalau sebenarnya nggak ada bedanya lah sama bulan-bulan puasa yang normal gitu ya. Cuma yang bedain paling ya ada COVID-nya aja. Soalnya kan kalau orang bulan puasa rata-rata males kan keluar-keluar. Jadi jalanan juga sepi gitu. Sama aja sih, lebih banyak di rumah. Kalau nggak ngantor, kalau nggak ya orang lebih rame nanti pas ngabuburit kan. Itu jam rame banget. Enggak sih pasti. Pas mau buka puasa baru rame. Sama aja sih. Di sini juga gue lihat kalau misalnya gue pas lagi ke warung gitu ya mau beli bahan pokok gitu kan buat di rumah nyetok ke Alfamart atau Alfamidi gitu. Rame, ngabuburit tetap aja rame. Sama aja gitu. Sama tetep sih Bandung pun kayak gitu sih Bung. Di Bandung masih tetap macet tadi. Tapi kalau untuk di atas jam 12 sampai sekitar jam segituan sih masih kosong tapi udah masuk masih sore. Kosong ya. Jam 3 udah jam 4 jam 3 sampai buka pecah sih. Ya itulah. Makanya kan gue bilang PSBB kurang jalan nih. Iya benar. Kayak contohnya ini aja sih Bung. PSBB masih ada loh temen-temen gue yang keluar kota. Masa emang boleh? Nggak tahu gue makanya. Kok bisa lolos? Kalau gue ke Bandung boleh nggak? Nah itu gue nggak tahu. Karena gue cuman tahu kok tiba-tiba temen gue update-nya di Jakarta ya. Padahal setahu gue baru 2 hari lalu di-update lagi di Bandung. Gitu. Masa? Iya. Nah dia tiba-tiba udah di hotel di Jakarta aja. Gue nggak tahu. Kata gue bukannya PSBB. Tapi kok bisa keluar ya kata gue. Ya itu sih. Gitu. Kan lu harusnya tahu bapak lu polisi. Ya nggak semuanya gue tahu juga sih. Gue polisi. Ya lu tanya lah. Iya bener juga. Tapi jangan sih, maksudnya ini kalau memang ya kan ini sebetulnya bukan hal yang harus dipublikasi ya. Untuk apa? Cuma maksudnya kalau kepentingannya urgent gitu, ini perlu sih tahu informasi lo boleh jalan keluar apa enggak. Kalau enggak kan, kalau misalnya urgent ada apa-apa gitu kan. Kalau enggak kan bingung juga, kita nggak tahu info, takut di jalan misalnya dicegat malah buang-buang biaya transportasi dan segala macam. Iya sih. Nah gue pengen nanya juga sih Bung, lu
selama COVID ini pasti bosen dong. Nah, ngatasin kebosanan itu selain lu bikin single, lu bikin ini, apa aja yang lu lakuin gitu? Selain lu kerja ya, ini di luar kerja lu gitu. Tapi apa sih yang menghilangkan kebosanan itu? Semangat berkarya sih. Soalnya yang bikin gue tetap menjalankan kehidupan gue yang normal gitu ya cuma berkarya. Karena kan itu kan tiap hari mikirannya gimana cara kita bikin karya. Jadi kan kayak hari-hari biasa gitu. Jadi ada pengalihan di otak gitu kan. Ya, ini normal aja karena kan paling nonton Netflix, terus lihat cara editor dan lain-lain. Ya itu sama aja kan kayak lo hari-hari kan. Iya, makanya sebenarnya sama aja sih. Ya lo kan kalau nggak ada kerjaan, lo di rumah nonton begituan juga kan sama aja. Bedanya nggak ada duit aja. Bener. Nggak ada duit normal yang emang lu bisa kalkulasi sebulan lu dapat kira-kira sekian gitu. Kalau sekarang kan udah pasti ada perubahan kan. Iya, parah sih. Ambil dong. Asik. Terus gue pengen nanya, ke depan project apa aja? Project apa yang bakal keluar dalam dekat ini dari Matthew? Dalam dekat ini ada single sama Kila Safia penyanyi. Jadi gue ngajak dia. Terus single ini sebenarnya fokusnya untuk bantuin kru musik. Jadi ada 25 orang yang sudah terdata. Itu mau kita bantu. Caranya gimana? Caranya bikin single. Terus single ini nanti nggak bakal dijual di digital platform. Jadi khusus orang-orang yang sudah donasi. Nanti kita kan upload campaign-nya itu di benihbaik.com. Di situ, jadi judulnya nanti bantu kru musik bersama Matthew sama Kila. Nah, di situ kalian setelah orang-orang yang sudah donasi para donatur tersebut bisa ngirimin bukti donasinya ke email musisibergerak@gmail.com. Musisi bergerak tuh apa sih? Musisi bergerak tuh kayak komunitas. Jadi emang selama pandemik ini gue ngeliat responsif dari para musisi itu kompak ya. Kelihatan kompak dan punya spirit yang solidaritasnya tinggi banget gitu. Jadi musisi bergerak ini kayak deklarasi bahwa musisi itu selalu akan bergerak dan berkarya. Tapi isunya adalah pengalihannya adalah sekarang itu bergerak untuk kebaikan gitu. Jadi gue bikin Instagramnya di situ, bikin komunitas lah. Jadi tiap hari ada repost teman-teman musisi yang lagi berjuang untuk bantu gitu kan, untuk melawan COVID ini. Gue selalu repost dan update. Nah, project pertama musisi bergerak adalah yang gue lakuin sama si Kila ini. Tujuannya adalah ngebantu para kru musik dan nanti setelah COVID beres baru kita nanti akan jualan ke digital platform, YouTube dan lain-lain. Itu gitu. Teruntuk kru musik doang? Musik ya, doang? Musik. Antara Inggris sama Sunda nih. Iya, makanya. Musik gitu. Lo ini mau bergeraknya tuh, jadi maksudnya lo donasikan untuk para kru di Jakarta lah gitu ya maksudnya. Kru yang gue kenal, yang memang circle-an teman-teman aja. Iya, gitu, tapi karena memang iya juga sih. Mereka kayak gini dapat duit dari mana ya, Bung? Itulah gue makanya japri dulu kan, survei dulu sebelum bikin campaign ini, tapi gimana caranya lewat keterbatasan gue bisa bantuin mereka karena kan gue sendiri gue sebenarnya harus dibantu juga gitu kan secara finansial karena kan berubah semua. Cuma yang gue bisa lakuin adalah bikin karya. Soalnya kan di rumah gue ada fasilitas, gue ada otak gitu, ada tangan, ada telinga, ada mata, ada suara, ada spirit juga. Jadi cuma itu yang bisa gue lakuin buat bantuin teman-teman. Gitu. Setelah survei banyak gitu, mereka susah, terus udah gitu bingung juga mau kerja apa gitu kan, karena kan cari kerjaan susah apalagi tengah COVID gini gitu. Paling yang bisa mereka lakuin adalah coba berusaha cari peluang aja, ada yang jualan, ada yang jual barang-barangnya sendiri untuk kebutuhan kan kasihan gitu, maksudnya bukan kasihan, emang itu dampaknya. Perjuangan gitu, lah ya mereka juga. Perjuangan banget, sedih nih, sedih banget. Iya, si musik ini tuh bakal di-upload di YouTube juga kan maksudnya? Nantinya. Oh nantinya. Karena gini, karena untuk jaga eksklusivitasnya adalah untuk orang-orang yang sudah donasi, si para donatur ini. Jadi kita nggak upload. Jadi memang ada timbal balik setelah mereka donasi. Rasa terima kasih gua sama si Kila dan teman-teman yang terlibat. Nanti kan lu juga yang edit gitu. Maksudnya kita ngasih single. Kita ngasihnya eksklusif gitu. Bahwa emang ini lagu ini gua kasih buat lo. Dan ada video klipnya, lo bisa enjoy. Dan tentunya lagunya yang gue ciptain gak jauh dari kehidupan yang
sekarang kita jalanin gitu. Tapi tetap temanya cinta, cuma bisa diimplementasi ke banyak suasana atau enggak banyak ini ya yang dirasain orang-orang lah. Jadi perwakilan sekarang ini gitu. Sekarang ini Bung, gue mau nanya lagi, gimana pendapat lu tentang dua legenda musik Indonesia yang udah berpulang nih? Contohnya ada Om Glenn dan Mas Didi. Nah, kebetulan kan gue kenal orang-orangnya gitu kan. Jadi secara personal, gue tahu mereka tuh karakter selain di luar panggung ya maksudnya. Yeah. Kalau di atas panggung kan orang ngelihatnya dia superstar, udah gitu dia ngelihatnya. Orang-orang tuh pasti ngelihatnya karyanya bagus-bagus, seorang superstar lah ya. So, kalau di dunia di belakang panggung, di real life-nya, memang orang-orang ini punya ya dia layak jadi legend karena emang sifatnya terus apa yang dia tunjukin ke orang-orang, ya semuanya baik gitu, nggak ada yang melukai orang, terus nggak ada yang pokoknya luar biasa lah orang-orang ini gitu. Makanya kita kehilangan tuh ya wajar gitu kan, karena memang semua orang yang pernah bersentuhan sama mereka ini ngerasain kehilangan karena orang ini something gitu. Ini something banget sih. Nah itu dah. Dua-duanya penyanyi galau masalahnya Bu. Itu kan yang satu lordnya, yang satu apa ya julukannya ya? Iya, apa ya? Dia tuh kayak Iwan Fals-nya. Kalau Glenn tuh Iwan Fals-nya. Orang banyak bilang Iwan Fals Jakarta Selatan gitu. Iya. Iwan Fals Jakarta Selatan. Siap. Iwan Fals Jakarta Selatan. Untuk next nih Bung, gue pengen tahu lagi setelah COVID ini, apa sih yang bakal lo kerjain selain dari Kila? Yang project sama Kila itu bakal launching di YouTube. Next nih ke depan setelah COVID. Next ya ke depan ya. Sebenarnya ini jadi satu kesatuan. Jadi kenapa gue aktifin sosial media gue, terus udah gitu nanti YouTube channel juga, terus pelan-pelan lah ya. Semua ini lagi diberesin. Terus kan ada kendala dulu selama gue vakum gitu ya, vakum di industri. Kendalanya adalah gue nggak ngurusin semua lagu-lagu gue. Jadi album sama single gue tuh nggak gue urus gitu kan. Nah sekarang tuh mulai gue rapihin, gue urus lagi. Jadi nanti yang tadinya nggak ada di digital platform semua ada gitu. Semua ada. Jadi orang bisa enjoy. Yang nyari lagu-lagu lu yang nggak ada di YouTube sih. Soalnya gue pengalaman gue. YouTube, Spotify gitu-gitu kan nggak ada. Iya. Pengalaman gue, temen-temen gue tuh kayak tahu lu, tapi lagunya tuh ya dapat dari SoundCloud atau enggak dari YouTube yang re-uploader gitu, Bung. Iya, bukan dari guanya kan? Iya, itu masalahnya. Dan itu sebenarnya merugikan lu juga nggak sih? Rugikan, iya banget. Cuma ya gue ngerasa ambil positifnya aja ya. Ambil positifnya berarti kemungkinan besar orang tuh masih nungguin karya gue gitu kan. Ya. Jadi orang masih nyari. Jadi gue bisa ngelihat satu sisi hal baik yang gue lakuin kemarin setelah gue males-malesan gitu ngurusinnya. Ya ternyata orang masih respect gitu dengan karya-karya gue dulu. Gitu. Sampai sekarang masih dicari. Masih cukup banyak yang DM, Kak lagunya kok nggak ada di Spotify, di YouTube kok nggak ada gini. Karena memang ya itu tadi gue terlalu sibuk dengan urusan gue sendiri, jadi gue nggak peduli sama karya-karya gue. Gitu. Kalau sekarang yang gue lakuin gitu sekarang. Iya. Sekarang gue mau ini aja sih branding lu nanti setelah COVID ini beres, apakah akan tetap seperti Matthew Sayers yang dulu? Atau dengan mungkin ada perbedaan genre musik atau ada dari penampilan lu yang dirubah atau apa gitu, atau tetap dengan Matthew Sayers yang ya udah Matthew Sayers ya ini Matthew Sayers yang dulu tetap tampil dengan yang, atau bakal ada perubahannya perubahannya udah pasti gue akan memberikan satu karya ya, beberapa karya gitu nantinya kalau jadi album ya. Sekarang anyway lagi proses rapiin album juga, jadi sekalian nih semua mumpung waktunya kosong. Jadi nanti yang gue mau tonjolin adalah musik yang beda sih sebenarnya gitu. Jadi mungkin ada satu sisi yang bisa orang nilai dan nangkep, ini kayaknya belum ada nih musik kayak gini di Indonesia gitu. Selalu gue punya pikiran yang out of the box gitu. Jadi nggak yang gitu-gitu lagi, nggak yang menya-menya lagi, tapi ada hal-hal baru yang tentunya dengan kearifan lokal gitu. Jadi jangan ninggalin jati diri bangsa lu. Iya. Sebagai anak bangsa gitu ya. Jadi jangan terinfluence sama Korea terlalu banyak gitu, sama R&B barat gitu kan. R&B luar gitu, jangan terlalu terinfluence. Boleh itu jadi referensi, cuma jangan kearifan lokal tuh jangan dihilangin gitu, karena itu ciri khas bangsa gitu.
Iya sih, iya sih. Terus Iya. kemarin juga kan lu ada cover tuh sama Jazz Hayat. Gimana tuh Bung? Proses dan kenapa bisa terjadinya collab itu sama dengan Jazz gitu? Enak tuh kayaknya. Enak banget, parah. Iya, jadi kalau sama Jazz, dia tuh kan sebenarnya dia ngajak gua tuh udah lama. Itu cover yang kemarin yang kita nyanyi lagunya Tulus Glenn Yofi, Adorayu itu sebenarnya sudah terlaksana dari tahun lalu, bulan Juni ya kalau nggak salah, Juni apa Juli. Itu musik sama rekaman udah beres. Yang belum tuh videonya belum gitu, karena emang gue sibuk, dia juga sibuk, jadi nggak pernah ketemu waktunya. Terus ketunda sampai akhirnya momen COVID ini, dan akhirnya kita kehilangan Glenn Fredly kan. Iya. Terus Jazz langsung inisiatif WhatsApp gua, kita selesaiin yuk covernya gitu sekalian gitu kan. Ya udah akhirnya dia datang ke kantor, syuting di kantor, udah gitu ya udah besoknya upload. Semua dadakan gitu. Jadi kayak emang sebenarnya nggak dadakan juga sih, cuma tinggal ngatur waktu ketemu buat syuting kan. Cuma ketunda berapa tahun ya, setahun. Hampir setahun. Iya, itu Adorayu kan lagi pecah banget kan tahun lalu. Iya. Harusnya kita keluarnya di situ. Cuma ya mungkin ini saatnya gitu kan, karena emang udah jalannya kayak gitu. Jadi pas Glenn meninggal baru kita upload gitu. Iya sih. Ya, gue nantiin lah pokoknya karya-karya Matthew Sayers di mungkin 2 bulan lagi, sebulan lagi ke depan. Kayak contohnya kemarin deh, lu cover ya jatuhnya ya. Cover yang di Instagram yang Falling in Love with Jesus. Kayak akhirnya keluar juga nih nyanyi dia, kata gue kan. pasti yang kayak gue, mungkin yang teman-teman yang lain pasti ada yang nungguin apalagi nih Matthew mau bikin apa lagi nih, karena jangkanya tuh lu bikin karya lama, jadi kita tuh kayak gemes gitu, kapan lagi nih. Iya. Akhirnya keluar juga, kayak contoh cuman cover kecil juga kita nungguin gitu, kayak gitu. Ya lo kan kalau nggak dibikin kangen nggak bakal kangen kan. Sama kayak lu ngadepin cewek. Gimana nih? Kalau cewek dia pasti akan cenderung nyuekin lu ketika lu lagi kangen-kangennya, karena menurut gua cewek itu salah satu makhluk hidup yang responnya terlalu ambigu sih ya. Gitu. Responnya ambigu. Jadi mereka akan merespons sesuatu yang buat mereka seneng gitu. Ya kan, gue seneng dicariin sama cowok gue gitu kan. Ya mereka akan ngelakuin itu terus-menerus supaya kangennya ada terus. Nah itu pinternya cewek. Kalau cowok kan bodo amat, logika. Gue udah nyampein rasa kangen gue, ya udah gitu kan. Ya asal jangan pas udah tunangan tapi deketin cewek orang aja. Gimana? Perlu disebut nih. Jangan, pecah dong kalau disebut. Jangan. Gila. Ya itulah manusia gitu Neil. Kan ada juga yang apa namanya ya nggak tahu juga ya, mungkin pikiran dia ya kita nggak perlu sebut lah ya namanya siapa. Cuma pikiran dia, gue belum kawin kali gitu. Makanya gue bisa bahas ini lebih dikit deh. Coba menurut lu, mumpung lagi masih kayak gini, gue pengen karena maksudnya ini orang kok dia tuh public figure lah, tapi gue gak akan sebut nama siapa. Kenapa kok kelakuannya gitu loh? Tapi sedangkan brands yang dia bikin di sosial media, di TV itu ternyata jauh banget gitu. Nah itu menurut lu emang strateginya dia atau emang goblok aja gitu udah? Kalau menurut gue itu lebih ke kaget lah ya. Dulu yang mungkinnya dia nobody gitu. Iya. Terus tiba-tiba dia jadi something. Jadi something, udah gitu punya kesempatan untuk deketin banyak cewek karena popularitas, ya itu hal yang wajar. Karena nggak semua orang punya popularitas ya. Jadi dia mungkin ada kesempatan, terus ya udah dia ngelakuin itu. Cuma yang jadi masalah adalah ketika kemarin gue nonton YouTube si Cory sama si Deddy Corbuzier, udah nonton belum? Gue juga nonton, gue udah nonton. Nah itu kan berarti kan dia kepleset kan? Itu dia part keplesetnya. Dan it's okay to be kepleset kan. Gue setuju sama mereka. Kepleset, cuma maksudnya kalau keplesetnya bodoh, benar-benar bodoh, stupid, itu kan satu hal yang nanti bebekas di orang. Ini gue tambahin aja dari Deddy sama Cory. Itu bebekas nggak bakal sampai orang nggak bakal lupa gitu. Jadi hati-hati gitu. Jadi kepleset yang keren. Tetap ya lu kan suka lihat video lucu-lucu di
YouTube abis kepleset dia langsung action gitu kan. Jadi benerin rambut. Itu kan jadi keren gitu kan. Tapi kepleset udah gitu nangis. Iya. Bayangin kan? Anjing nangis gitu misalnya gitu. Anjing nangis gitu kan jelek gitu kan. Nah cengeng gitu kan. Iya sih. Ya kalau ini ya maksudnya kalau ke blow up juga dia kepleset banget sih. Selesai semuanya. Makanya selesai kan. Ini kan untung belum kan? Ya untung belum. Makanya cepet-cepet menjauh lah sebelum sebelum lu apain gitu. Enggak. Jangan. Udah lah, skip itu dia. Nanti pada yang nonton nanti nebak-nebak bahaya pokoknya. Nah, jangan. Jangan. Gue mau nanya. Cuma gimana nih? Apa? Gue tambahin nih. Cuma gimana ya? Karena lu kan nggak tahu dia ngedeketin cewek berapa banyak cewek, ratusan mungkin atau puluhan cewek. Nggak bisa tahu. Salah satunya si cewek itu aja yang ketahuan sama lu gitu kan. Cuma maksudnya ya dia akan pasti pura-pura bego aja. Kalau once ketahuan namanya laki kan. Pura-pura goblok gitu kan. Padahal emang dasarnya anjing aja. Dia bakal nonton ini atau enggak. Tapi yang pastinya si gue pasti nonton gitu. Nggak apa-apa sih. Nonton ya, maksudnya ini kita belajar bareng-bareng lewat video sama podcast ini kita belajar bareng-bareng lah. Iya. Dan ya gue juga sebenarnya ini bikin podcast ini tuh Bung ya. Itu ada tulisannya belakang. Bukan podcast, artis. Anjing. Kenapa bukan artis? Ini gue artis loh. Lu nggak ngehargain gue. Nah gini. Lu gak ngehargain gue. Semua yang siapapun nanti yang bakal podcast sama gue, mau dia kayak Bung yang udah jadi artis ibaratin gitu. Tapi kalau lu deket sama gue nganggap lu artis, tapi lu sahabat gue. Gitu. Ya udah pastilah. Itulah gunanya pertemanan kan. Ya, jadi nggak ada artis-artis tuh kagak ada gitu. Iya makanya gue di sini tuh nggak mau kayak title lu disebutin di sini. Ini artis. Ya, jadi mending semua kita sama kok. Di sini kita tukar pikiran, kita ngobrol aja santai gitu maksudnya. Makanya gue bikin bukan podcast artis. Nih, gue kasih masukan aja nih buat lu. Lu mungkin bisa interview atau ngobrol bareng sama misalnya nih ya tukang jaga warnet. Ya itu pasti. Terus polisi ya kan. Babe gue udah mau tadi. Bokap lu ya kan. Teman-teman bokap lu. Kita bisa angkat satu sisi yang kehidupannya yang orang gak banyak tahu. Ya. Yang orang gak banyak tahu gitu. Itu keren tuh. Nah terakhir nih Bung. Gue pengen nanya tentang yang lagi viral banget. Prank sampah. Gimana? Berat nih. Mana nih? Ya gue sih, ya kalau penilaian gue itu si siapa namanya? Si Ferdian. Si Ferdian emang ya dasar tolol aja gitu. Tolol nggak berpendidikan. Kalau tololnya berpendidikan, kita jadinya jokes kan. Iya. Kalau tololnya berpendidikan ya stupid, jadi lol aja gitu kan. Kalau kayak Ferdian ini yang nggak masuk di akal gitu. Lu lagi COVID, ya kan? Udah tahu lagi orang semua lagi fokusnya adalah gimana caranya melawan COVID ini dengan memberikan donasi dan lain-lain. Lu bikin lah ya. Iya, lu kayak nyemplung ke neraka. Jadi masuk ke neraka udah fix. Gue sih sebenarnya kasihan Bung. Tapi bohong. Ternyata ya gue baru nangkep satu hal nih setelah gue baca-baca, gue nonton beritanya. Ternyata keluarganya juga gitu ya, nangis-nangis terus habis itu tapi bohong. Iya emang. Mereka ngumpetin si Ferdian ini kan. Iya, jadi kerjasama ibunya juga. Iya nangis-nangis tapi bohong. Nangis-nangis tapi bohong, gila sih. Jadi gue dapat kabar dari si Papih di bawah nih, Bung. Katanya dia lagi. Oh itu Polda ya? Bukan. Polda yang. Polres. Oh bukan di Polda yang nanganin. Bukan. Tapi yang nangkep Polda. Tapi nggak tahu juga sih gue. Kayaknya Polda. Iya Polda. Polda nangkep, habis itu diserahin ke Polres kali. Iya. Nah kata si Papi sih tadi udah otomatis dia dibotakin kan. Terus dia lagi dipelonco sekarang. Gue lihat tuh di Facebook ada videonya. Gila banget, disuruh nyemplung lah, disuruh push up, sit up, ke tempat sampah. Ya, iya. Gila aja sih maksud gue gini loh. Hukuman dia yang sekarang tuh menurut gue pantas karena dia nggak bisa memanusiakan manusia gitu, Bung. Ya pastilah. Jadi hukuman apa ya di penjara menurut gue nggak apa ya. Di penjara doang tuh kayak nggak adil kalau menurut gue. Harus ada sosialnya juga, hukuman sosial. Tapi ini menarik nih kita bahas nih.
kita bahas ya. Oke. Ini buka-bukaan aja. Yang terjadi di penjara ya kayak gitu. Iya. Bener gak? Setuju. Mungkin orang nggak bisa, banyak di luar sana yang nggak berani ngungkapin ini. Cuma yang di penjara begitu. Pas tahu ada pendatang baru gitu, newcomers, terus kasusnya ini, wah, kayak orang misalnya perkosa gitu, kasus pemerkosaan, udah gitu pembunuhan, habis diperkosa dibunuh, wah itu kasihan sih dalam penjara, kasihan. Kasihan sih. Kayak contoh-contoh yang ya kayak si Ferdian ini pasti habis sih kalau masuk ya. Kalau dia udah masuk nih. Kan sekarang masih di dalam, ibatin tahanan Polda, Polres lah ya. Maksudnya belum masuk ke rutan dan lain-lain. Lapas ya. Di rutan sih kata gue. Nah, di rutan juga ada teman gue hoki nih. Jadi kasusnya dia itu, dia pacaran sama anak umur di bawah umur lah ya. Masih SMA kelas 1, enggak SMP. Masih SMP. Terus dia dilarang lah sama orang tua cewek ini. Tapi nih si anak perempuan ini tuh maksa juga gitu. Sampai akhirnya jadi kasus. Jadi kasus, orang tuanya gak suka. Habis itu kebetulan mereka ini, si cewek ini tinggalnya di Kampung Ambon. Kampung Ambon di Priok gitu. Di Priok. Ya keras kan, keras. Nah, karena orang tuanya ini ya mereka kan kalau dalam satu daerah gitu, apalagi di Priok gitu, mereka kan semua orangnya saling kenal gitu, warga sama warga. Dan tight banget pertemanannya. Ceritalah habis itu ya udah si anak teman gue ini akhirnya di torture lah ya, di torture tuh kayak diintimidasi, mau digebukin lah. Ya mau digebukin apa segala macam. Selamat dia selamat, nggak kena. Terus tapi yang nggak selamat ketika dia dilaporin ke polisi, diproses lah masuk dan akhirnya dipenjara sekarang. Nah kasus seperti pedofil itu, setahu gua kalau misalnya dia masuk dan orang-orang di lapas tahu nih anak pedofil, udah pasti habis. Iya sih. Udah pasti selesai ya jadi penjara, karena ya lu nggak bisa direspek. Apa yang bisa direspek dari lu ketika masuk penjara kan? Gue belum pernah masuk penjara, jangan sampai. Cuma maksudnya cerita-cerita orang ini berarti di penjara itu adalah ajang pembuktian lu dihargai apa enggak, status lu sebagai apa. Ya ini sama aja kayak di kehidupan sehari-hari lah. Lu kan pengen dianggap ya lu harus punya status sosial. Sama di penjara juga sama gitu. Cuma bedanya ini di ranah kriminalitas gitu kan. Ya. Si teman gue ini selamat kenapa? Karena kebantu sama dia kepala lapasnya itu temannya dia, teman SMA-nya dia. Jadi dia selamat. Iya aman dia tuh. Aman. Jadi gue juga bersyukur gitu, dia nggak kenapa-napa karena teman gue juga kan. Gitu. Tapi ya emang namanya cinta ya begitu, stupid gitu kan, kadang stupid. Padahal nih anak nggak, menurut gue ya sah-sah aja dia pacaran sama anak di bawah umur, tapi ya maksudnya kalau pada jalan dan kondisinya normal aja, dia nggak nyakitin si pasangannya atau gimana gitu. Ya gue rasa sih nggak apa-apa ya, tunggu aja nanti sampai di umur berapa gitu, udah cukup umur baru publish ke orang-orang gitu. Iya sih. Itu kan. Gitu ya lu pertahanin aja kalau lu cinta. Iya, taktik dong, strategi. Harus ya kita lihat aja nanti nih. Gue masih penasaran dengan kasusnya si Ferdian ini gimana ujungnya, dia diapain. Sampai ketuk palu gue pengen tahu apa nih maksudnya yang bakal terjadi dengan dia. Sebenarnya ya malu-maluin orang Bandung satu sih Bung ya. Itu udah dia YouTubersnya maksudnya dia sebagai YouTubers udah lumayan subscribernya gitu. 20.000 kalau nggak salah ya. Oh iya. Kan udah 150 Bung. 150.000, wih. Maka sebentar, gua cek dulu nih. Udah di take down sama YouTube. Dua-duanya udah take down. Enggak ada nih 127.000. Oh. Ya, tahu gue sih dia, gue pernah nonton salah satu videonya nawar-nawar ublak gitu, jablay-jablay Bung. Iya itu kan emang sempat viral kan, gue tahu itu video-video dia nawar-nawar ublak. Udah dari kontennya aja sih sebenarnya udah tahuan bakal dapat masalah sih kalau menurut gue. Ya nawar-nawar ublak nggak masalah kalau ujungnya kayak jadi happy ending gitu. Happy endingnya maksudnya bukan diginiin ya, cuma maksudnya happy endingnya adalah jadi si ublaknya dikasih masukan yang bagus, dibenerin ya, kalau jalannya. gitu sih ya oke. Dibantu gitu kan. Kayak ada juga gue sempet nonton tuh viral. Buat viral, jadi gue di Instagram ngeliat, oh ini bagus nih endingnya, dikasih duit terus disuruh pulang sampai si ceweknya nangis gitu kan, makasih kan, jadi gitu so sweet ya. Iya, so sweet. Iya, ya, kalau emang jadinya diginiin gak so sweet, jadi biasa aja gitu. Iya sih. Ya cuman dari semua kontennya juga menurut gue Bung, kayak lu perhatiin deh, di situ tuh ada banyak barang bukti di video-videonya, ada botol bekas nyabu. Oh ya? Ada. Kayak botol ada sedotan gitu yang udah dibolongin. Masa? Iya.
Ada di video. Berarti dia emang under drugs gitu? Kayaknya. Dan terus ada di videonya tuh cari tidur di mana ya. Nah, udah fix nyambung tuh. Oh. Orang nyabu kan susah tidur. Makanya kalau menurut gua nih ya, kalau nanti polisi dikembangin, kayaknya semua wah kena dah dia. Bisa berlapis sih menurut gua itu pasal-pasal dia nanti kena. Sekarang kan baru ITE paling sebentar tuh 4 sampai 5 tahun, paling lama 12 tahun. Nah, kita belum tahu nih, belum ada lagi mungkin ada kelakuan tidak menyenangkan atau ada apa lagi yang ngelaporin dan lain-lain. Bisa jadi nambah. Udah tes urin belum ya deh? Kayaknya belum sih, masih di pelonco. Polisinya masih asik. Jiwa lah Bung. Itu gila sih, maksudnya aduh gimana ya. Dan Ya banyak orang tolol di Indonesia. Dia ternyata tuh sempat pakai baju organisasi di Bandung gitu ya. Gue sebut deh EKTC. Namanya ya otomatis anak-anak EKTC pada marah dong dengan kelakuan si Ferdian ini. Udah dia melakukan sesuatu yang goblok. Udah gitu di video-video sebelumnya tuh ada dia lagi pakai baju jaket kalau nggak salah atau kemeja gitu, EKTC gitu. Ya anak-anak EKTC sebandung, bukan sebandung, si Indonesia yang ngamuk lah gitu. Namanya dia pakai atribut itu. Pakai atribut itu gitu. Ya makanya udah waktu itu gue kan kebenaran juga banyak teman-teman gue yang anak EKTC gitu kan. Pas pada update ya lagi nyari dia juga, makanya gue mamam lu, udah dicari polisi, dicari anak organisasi, selesai hidup lu kata gue. Oh gila sih. Hidup bikin masalah tuh, aduh, masalahnya yang ringan-ringan aja apa? Ya, gitu. Berat banget kayaknya. Pusing dah. Tapi emang ini anak ini orang berada atau enggak sih? Punya mobil sih Bung, 2. Berarti berada? Ya punya mobil 2 kayaknya berada sih, kayaknya ya. Dari setelan sih berada sih harusnya ya. Tapi banyak juga sih sekarang yang sosok ngaku kaya padahal rumah gubuk. Ya banyak juga sih. Ya kayak. Jadi tampilan depan bagus nih. Tampilan depan bagus, mewah, masuk ke rumah, gubuk anjing. Kenapa nggak seadanya aja gitu banyak. Tampilan tuh gitu. Harus. Iya banyak sih. Banyak banget Bung, gila. Sosok pengen bertujuh tapi padahal kaleng-kaleng bos. Iya makanya. Biasanya tuh yang kaleng-kaleng kayak gitu tuh ani-ani. Ani-ani yang baru meletek tuh. Yang mau meletek. Emang lu punya banyak teman ani-ani? Waduh. Kok lu tahu? Gue aja nggak tahu. Kebenaran saya enggak. Germo sih ya. Ya ada beberapa yang gue kenal lah, tapi udah pada bertobat. Oh gitu. Lu kenalnya pas tobat atau pas sebelum? Masih berteman di saat tobat. Anjing lu. Nggak, kenalnya di mana? Gue nanya kenalnya kapan? Itu yang benar. Ya kenalnya sebelum dia bertobat. Bertobat. Iya, kenal. Gitu. Udah skip anjing ah. Nggak apa-apa lah, ini kan namanya juga bikin konten. Serius amat bos. Makanya. Ya banyak di kota-kota besar lah ya seperti itu. Iya di Jakarta, di Bandung. Aduh Jakarta sih. Jogja, di Solo. Jogja gue belum se-expert itu gue taunya sih. Kalau Bandung ya sini beta Bandung. Ya, Ade. Iya kakak. Bantu kakak dulu Ade. Bantu apa kakak? Gitulah. Pokoknya COVID ke depan nih. Atau nggak gini dulu deh. Menurut Bung ini COVID akan berhenti kapan? Dan bagaimana caranya Bung mengajak teman-teman nih yang nonton ini untuk udah stay at home aja, terus lebih baik ngejaga kesehatan dan yang lain. Jadi kayak saran dari lu apa aja nih tentang COVID ini? Sekalian lu tutup deh. Oke. Ini skala global apa Indonesia nih COVID-nya? Indonesia. Kalau global, Indonesia ya. Kalau Indonesia sesuai prediksi ya, tapi emang mulai dari data, ini ya gue pelajarin ya, dari data itu kan mereka bisa prediksi dari data kan. Iya. Record data yang pasien positif, udah gitu sembuh dan meninggal ya. Nah itu kan jadi ada data driven namanya kan, data driven. Jadi dia bisa diolah, diprediksi beresnya kapan. Nah cuma kalau lu lihat kenyataannya yang lu sendiri lihat gitu Nil, di Bandung PSBB kurang berjalan gitu kan. Terus udah gitu orang masih banyak yang suka nggak pakai masker. Terus gue lihat nggak jaga kebersihan juga banyak gitu kan di jalan-jalan. Nah itu menurut gue pasti akan menyimpang dari prediksi gitu, menyimpang jauh. Soalnya kemungkinan besar
kalau yang gua tahu ada orang memprediksi di luar data orang memprediksi ya sampai akhir tahun gitu. Akhir tahun ya. Sampai akhir tahun. Ya itu karena nggak sadar-sadar kan masyarakatnya. Iya sih. Tadi aja gue baru chat si Bung Semi di kakak gue di Ambon. Dia aja kotanya baru mau ngajuin PSBB. Jadi kan telat. Ya kan gitu ya? Iya, baru mau ngajuin PSBB di Ambon karena banyak pasien tambah gejala OTG. Oh iya, gue tahu itu. Nah, gue sih ngeri sih kemarin temen gue kena udah hampir 6 minggu, hampir mau 2 bulan dia belum balik. Dari rumah sakit? Dari rumah sakit. Ya maksudnya di isolasi ya? Di isolasi. Dan maksudnya tuh dia udah swab sampai 5 kali dan mau ke 6 gitu. Berarti kan ini penyakit itu sebenarnya kacau. Anak muda loh ini yang kena, Bung. Maksudnya kan kebanyakan yang menganggap enteng, tenang aja anak muda mah. Paling juga kenanya, ya kena tapi nanti bisa sembuh gitu. Ini temen gue sampai sekarang dia masih muda, dia atlet, dia juga maksudnya olahraga. Ya tetap aja kalau udah kena corona gini ya, buktinya ini sampai 6 minggu dia belum keluar nih gitu. Maksudnya sampai sekarang dari pertama dia kena sampai sekarang belum keluar gitu. Makanya kadang ngeri juga sih ini, kayak lihat masih banyak yang aktivitas. Ya oke, gue tahu mereka butuh duit, tapi maksudnya ada yang harus dikurangi gitulah. Kalau menurut gue mungkin kalau yang pedagang jam jualan mungkin dari jam berapa sampai jam berapa, atau yang kerja mungkin kalau yang kerja terpaksa ya lebih safety gitu maksudnya tuh. Jangan naik. Tapi yang seru, pemikiran gue, ya memang dari satu keadaan di dimanapun lah ya di seluruh dunia ini kan bencana global, memaksa orang akhirnya melakukan aktivitas semuanya itu hampir 70%-nya di digital gitu kan, internet gitu kan, ngelakuin work from home lah sampai ada keluar istilah itu. Kemudian social distancing, terus cuma boleh sosial di internet gitu kan lewat media sosial. Berarti kan distancing juga kan ya? Physical distancing. Nah itu kan berarti dampaknya ada satu penemuan baru yang ternyata orang ternyata bisa ngelakuin semua pekerjaan di rumah aja gitu. Iya. Ada satu result hasil yang akhirnya orang menemukan caranya sendiri untuk bekerja dari rumah. Gitu. Makanya ke depan ini dampaknya kalau dari segi positifnya, dampaknya nanti dunia digital akan semakin berkembang. Gitu karena orang sudah mulai terbiasa dari COVID ini, semua bekerja dari rumah menggunakan fasilitas internet, semua serba digital. Jadi memang ini akselerasi untuk kehidupan yang nantinya semua digital gitu. Digital semua digitalisasi lah semuanya gitu. Nah kalau gue lihat semakin jelas statement pemerintah kayaknya nih emang semua nanti diarahin ke dunia digital, karena waktu itu sempat Jokowi bilang statement, presiden kita bilang menyatakan bahwa akhirnya saya melakukan virtual meeting. Jadi itu satu statement yang luar biasa mengarahkan sih gitu. Jadi memang nanti ke depan virtual ini bakal jadi kehidupan yang normal gitu. Digital tuh bakal penting lah ya pokoknya, Bung. Iya, jadi part penting lah gitu. Iya. Oke, Bung, sebelum gua mengakhiri ini percakapan kita. Sedap. Gua ada 5 berapa lama nih kita? Berapa lama nih kita nih? Gua nggak tahu nih. Soalnya nggak ada menitnya nanti paling. 45 menit ya? Bagus sih. Gila aja kayak bermanfaat nih kita ngobrol. Gokil. Nih, gue ada games kecil lah. Maksudnya pertanyaan cepat biar lucu-lucu aja. Nah, jawab cepat ya, Bung, tanpa mikir. Ya. Iya. Oke. Bisnis atau musik? Musik. Cantik atau lucu? Lucu. Luar atau dalam negeri? Dalam negeri. Laut atau gunung? Gunung. Setia atau jujur? Setia dong. Di luar atau di dalam? Di luar lah, gila lu. Oke, pokoknya thank you, Bung. Udah mau digangguin sama gua hari ini. Semoga nanti next kita bisa bikin lagi konten bareng. Kita kan ke depan juga ada project pokoknya.
Semoga mantap. Amin, amin. Ya udah, pokoknya thank you Bung sekali lagi. Udah gue gangguin. Thank you, Neil. See you next time, Bung. Siap, see you next time. Bye, Bung. Bye. Yuk.